Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Mudah-mudahan keadaan sehat selalu. Di kesempatan hari ini kita belajar lagi ya untuk tematik di kelas 2 di tema 1 subtema 2. Ini kemarin kan kita sudah menyelesaikan dan yang subtema 1 ya. Sekarang kita sudah beberapa waktu kemarin sudah masuk ke subtema 2. Nah ini tinggal memperdalam ataupun terkait dengan materi di subtema 2. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajarannya. Baik, masuk untuk yang pelajaran pertama di tematik. Di sini ada Pancasila, berarti kita masuk ke PKN ya. Yang mana kita dulu sudah belajar apa itu bunyi Pancasila, kemudian lambangnya itu seperti apa, kemudian nilai-nilainya yang harus diamalkan itu seperti apa. Kemarin kita sudah mencatat. Nah, untuk itu anak-anak perlu menghafalkan ya, dibaca-baca tulisan kemarin ya yang sudah Pak Guru kasihkan kemarin. Nah, di sini sedikit Pak Guru sampaikan ya, dari ketuhanan yang Maha Esa ya, kita harus selalu beribadah tepat waktu. Nah, kemudian dari ada gotong royong itu bisa dari sila ke-5, kemudian musyawarah itu bisa dari sila yang keempat, kemudian menjaga persatuan dan kekompakan itu dari sila ketiga, kemudian membantu, saling membantu itu bisa sila kedua, dan dari sila yang lain nanti bisa dipelajari lagi. Ini yang dari PKN. Kemudian kita masuk ke bahasa ya. PKN nanti bisa dipelajari sendiri. Kemarin kita juga sudah belajar terkait dengan kalimat ajakan. Sebelum kalimat ajakan itu Pak Guru kemarin lupa ya untuk kalimat ungkapan atau kata ungkapan. Kalimat ungkapan itu kalimat yang digunakan untuk menggambarkan ataupun ada maknanya tersendiri. Nanti di slide yang lain Pak Guru sampaikan lagi ya, kemarin di subtema 1 kelewatan. Nah, terus kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan, kalimat perintah, ada kalimat tanya, dan kata-kata yang lain. Nah, di sini ada kalimat ajakan atau perintah. Jangan lupa kalimat ajakan atau kalimat perintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung itu ya. Nah, yang menjadikan ciri apa kalau tanda perintah atau tanda seru? Ayo, mari, atau tanda perintah tolong ambilkan buku ataupun tolong yang lain sebagainya. Nah, kebalikan dari ajakan atau kalimat dari perintah itu larangan. Biasanya dengan larangan itu pasti kita menggunakan kata jangan. Jangan pergi ke sana. Jangan pergi ke sawah itu, ada ularnya. Jangan menutup pintu karena udaranya panas dan lain sebagainya. Itu ya dengan kalimat ajakan. Kemudian anak-anakku semuanya dari tematik itu mungkin kan dalam keseharian kita tidak lepas dari ilmu matematika. Artinya apa? Mungkin setiap kita belajar ataupun setiap kita bermain lah, pasti kita menggunakan hitung-hitungan, kita menggunakan jumlah. Lah untuk itu kita belajar kemarin ada perbandingan. Pak Guru di sini memberikan contoh, itu kan ada satu toples kelereng ya, satu toples kelereng dan ada 4 kelereng, kemudian ada 6 kelereng. Nah, kita beri anggapan bahwa satu toples itu mungkin isinya 100. Kalau 100 itu ditambah 4 kelereng yang pertama itu berarti kan jumlahnya 100, 104. Nah, kemudian kelereng yang di toples yang sebelah kanan itu kan ada toples dan 6 kelereng. Berarti kalau satu toples itu 100, yang
kelereng pertama itu berarti kan 104, kemudian kelereng yang kedua ada 100, 106. Maka perbandingannya di sini ya, itu adalah apa? Kelerengnya mohon maaf, kelerengnya adalah lebih eh, kelereng pertama lebih kecil daripada kelereng yang kedua, atau kelereng yang pertama lebih sedikit daripada kelereng yang kedua. Kelereng yang pertama 104, kelereng yang kedua itu adalah 100, 106. Maka di sini kelereng yang pertama lebih sedikit daripada kelereng yang kedua. Itu ya. Yang selanjutnya di sini ada nilai tempat ya. Nilai tempat itu kan ada ratusan, kemudian puluhan dan satuan. Nah, bagaimana kalau kita disuruh untuk mengurutkan bilangan? Di sini Pak Guru memberikan contoh ya, ada 5 bilangan, yakni 327, kemudian 165, 482, 592 dan 218. Nah, di sini ada perintah untuk mengurutkan dari yang terbesar. Ini Pak Guru memberi warna yang berbeda ya. Yang ratusan Pak Guru beri warna merah, yang puluhan Pak Guru beri warna biru, dan yang satuan tetap di warna hitam. Kalau untuk mencari pengurutan angka terbesar atau terkecil, kita lihat dari nilai ataupun tempat bilangan itu, nilai tempat bilangan itu yang paling kiri. Artinya apa? Kalau nanti ribuan berarti kita dari ribuan dulu. Kemudian kalau ini ratusan, di kelas 2 ini ratusan, maka kita awali dari yang ratusan dulu. Baik, langsung saja kita ke ratusan ya. Dari warna merah ada 300, kemudian angka di belakangnya 100, kemudian 400, 500 dan 200. Pak Guru ulangi. Ratusan dari kelima bilangan ini itu kan awalnya 327, 165, 482, 592 dan 218. Itu ratusannya kan yang pertama 300, kemudian 100, kemudian 400, kemudian 500 dan 200. Nah, dari ratusan ini ternyata kita sudah bisa melihat, ternyata kita sudah bisa mengurutkan dari yang terbesar. Kita tidak perlu mengurutkan angka puluhannya, karena di sini kita sudah bisa untuk menentukan dari mana yang terbesar, mana yang terkecil. Baik, kita cari yang dari yang terbesar. Ada 3, 1, 4, 5 dan 2. Berarti yang terbesar adalah 5. Artinya apa? 500. Berarti yang terbesar 592, disusul 482, kemudian 327, kemudian 218, dan yang paling kecil adalah 165. Kemudian kalau mencari yang terkecil bagaimana? Kalau mencari yang terkecil, kita kebalikan dari yang terbesar. Kalau yang terbesar tadi adalah 5, maka di sini yang terkecil adalah 1. 1, 2, kemudian 3 dan 4. Terakhir adalah 5. Maka diawali yang terkecil adalah 165, kemudian 218, kemudian 327, 482 dan 592. Kemudian ya, bisa kita lihat kalau di sini kan 274, 247, 217, 271. Itu semuanya ratusannya sama ya, yang paling kanan sama. Atau yang warna merah itu sama semua. Berapa? 2. 2, 2, 2, 2. Kalau duanya itu sama, berarti kita memilih untuk nilai di depannya, yaitu puluhan. Puluhannya berapa? Ada 7, ada 4, ada 1, dan ada 7. Karena 7-nya ada 2, maka Pak Guru garis bawahi di situ 7.
Kalau 7-nya ataupun puluhannya ada 2, berarti yang menentukan adalah satuan. Satuannya berapa? Satuannya 4 dan 1. Maka di sini yang paling besar adalah 274, 271, 247 dan 217. Ya, ini terkait dengan mengurutkan bilangan ya. Kemudian kita masuk ke SPDP. Kita tahu ya, untuk SPDP itu kan dari gerak tari ataupun seni ya, seni dari tubuh kemarin yang mengeluarkan bunyi ya, itu ada tepuk tangan, kemudian siul, bicara dan lain sebagainya. Kemarin di subtema 1 kita sudah membahas terkait dengan sumber bunyi. Sumber bunyi ada dari tubuh, dari tumbuhan, dari ini pokoknya sesuatu yang mengeluarkan bunyi disebut kemarin sumber bunyi. Nah, sekarang kita adalah seni dari tubuh kita, yaitu adalah menari. Apa atau menari itu? Ya, menari itu adalah kegiatan menggerakkan tubuh yang dilakukan dengan memperhatikan irama sehingga bisa terlihat indah. Kalau menari itu kan ada iringannya ya, ada lagunya, jadi bisa pas dan bisa terlihat itu indah ya, terlihat indah. Jadi dari gerakan tubuh itu ada 3 yang digunakan untuk menari, itu ada 3, yaitu gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Itu kan ada ya, kalau menari itu tangannya harus begini, harus di depan, harus ke atas dan lain sebagainya. Kemudian kepala itu pergerakannya adalah geleng kanan, geleng kiri, lihat atas atau lihat bawah. Nah, kaki banyak ya, kaki itu ada yang berjinjit, ada yang jongkok, ada yang duduk dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari gerakan menari sendiri itu ada pergerakannya, gerak kanan, gerak kiri, kemudian maju, mundur, kemudian serong ke kanan dan serong ke kiri. Nah, untuk itu ada yang untuk menari sederhana, cara menari sederhana di slide selanjutnya ya. Nah, ini Pak Guru memberikan sedikit untuk menari yang sederhana ya. Itu kan ada, itu 1 anak ya, bukan 4 anak ya, 1 anak. Diawali dari berdiri tegak, kemudian kepalanya menengok ke kiri, kemudian tangan kanannya itu di depan dada, ditekuk di depan dada, kemudian tangan kirinya itu di samping badan. Kemudian gerakan yang kedua, kakinya disilangkan dengan cara kaki depan disilangkan di depan kaki kiri. Kemudian gerakan yang ketiga, kepalanya menengok ke kanan, tangannya itu berada di samping badan, kemudian tangan kirinya ganti di sebelah di samping di depan dada. Kalau awal pergerakan tadi kan tangan kanan di depan dada, lah sekarang tangan kiri yang di depan dada. Kemudian kaki disilangkan, gantian kaki kiri yang berada di depan. Yang terakhir, kakinya lurus, sementara tangannya masih di situ, dan yang paling terakhir nanti adalah tangannya semuanya berada di bawah. Ini tari yang sederhana ya, nanti bisa dipraktekkan. Mungkin ini dari Pak Guru, bisa dipelajari dulu. Mungkin tugas hari ini dari mapel lain sudah banyak ya. Hari ini belajar ini dulu saja, nanti dibaca-baca. Selain video ini untuk dipelajari, Pak Guru nanti share untuk PowerPoint-nya ya, biar nanti bisa dibaca, diulang-ulang. Terima kasih. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, sukses selalu.